Goa Keraton itulah nama yang disematkan oleh warga sekitar di Kelapa Nunggal. Goa ini menawarkan pengalaman wisata edukasi untuk melihat ornamen-ornamen goa seperti stalaktit dan stalagmit. Menurut Agus, salah satu warga di Desa Lewi Karet, selama ini Goa Keraton hanya dikunjungi oleh peneliti dan kelompok pencinta alam. Sebelum tiba di Goa Keraton, kita akan disuguhi dengan sebuah tebing yang cukup tinggi yang juga dinamakan tebing si domba. Pada mulut goa terlihat seng yang menutup, jalur yang ditempuh langsung curam dan licin karena lantainya merupakan susunan tanah liat. Di dalam goa terdapat satu ruangan besar dengan 2 percabangan di jalan. Di lorong goa air mengenang yang memberikan sensasi saat kaki terendam. Udara di dalam pun terasa lembab. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Goa Keraton, di mana tadi emang agak cukup ekstrim untuk mendakiannya. Diharapkan orang yang kesini udah persiapkan alat yang sudah matang. Kalau kita kan belum matang, tapi karena kita udah jago ya Gar ya, kita udah hebat. Jadi kita akan ikuti terus berjalan menuju Goa Keraton. Ikut. Udah ada stalaktit. Ya, Kang Agus, bisa dijelaskan Kang Agus nih. Ini adalah Goa Keraton, bener Kang Agus ya? Betul. Untuk kedalaman sendiri, Goa Keraton sendiri, kedalaman berapa Kang Agus nih? Kedalaman Goa Keraton kurang lebih 30 meteran kali. 30 meter ke bawah ya? Ini menurut yang udah pernah turun. Oh, udah pernah turun. Nah, ini kalau misalnya Goa Keraton sendiri nih Kang Agus, katanya ada mitos-mitos yang cukup besar nih khususnya di Desa Lewi Karet. Mitos apa aja nih Kang Agus di sini nih? Kalau di sini mitos yang berkembang itu pertama ini katanya pintu gerbang masuk ke istana Nirol kedua. Terus menurut yang sudah sering masuk kalau di dalam sini, katanya di dalam itu ada semacam ruangan kayak kamar gitu. Kalau dipoto itu selalu ngeblur. Oh, jadi pernah jelas katanya gitu. Kalau dipoto di depan ruangan, di dalamnya ada ruangan, kalau dipoto ngeblur terus katanya. Katanya seperti itu. Kenapa tuh Kang Agus biasanya? Menurut pandangan Kang Agus sendiri nih? Kalau ya sulit juga sih kalau kita belum pernah ngebuktiin itu gitu ya. Jadi intinya kalau kata yang pernah turun ke bawah, kalau foto di tempat itu selalu ngeblur. Nah, ini jadi salah satu tanda tanya bagi kita pemirsa. Kita emang tidak akan memecahkan, tapi suatu saat nanti terpecahkan Kang Agus, betul ya? Nanti rencana kalau kita kesini lagi, insya Allah kita akan turun ke Keraton. Terus di sini juga ada di sebelahnya ada Gua Si Putri, cuman itu kita tempatnya nggak seperti ini. Paling menjauhan. Nah, di situ juga ada semacam batu, semacam patung putri. Oh, ada patung putri ya? Patung putri, dan di depannya itu katanya dayang-dayang gitu. Dulu sih kata orang tua dulu itu dari dekat mata patung itu suka diambil dibikin bedak. Dijualin dulunya. Nah Kang Agus nih, kalau boleh tahu ini udah lama, kurang lebih berapa tahun nih Kang adanya di sini? Ditemukannya kapan? Nah, ini udah berapa tahun nih kayaknya? Dari ribuan tahun ya? Yang jalan ribuan tahun ya? Iya, ribuan tahun, luarnya aja kayak gini. Kayak gini, apalagi di dalam kan. Ya pemirsa nih, bisa kita lihat nih, ini salah satu stalagmit nih. Stalagmit. Nah, ini karena mungkin ada tetesan hujan dulu ya? Iya. Ini karena ada tetesan hujan, di mana di sini banyak stalagmit juga. Nanti kalau kita turun ke bawah sebenarnya itu pasti banyak kelelawar, biasanya kelelawar. Jadi sebenarnya vertikal juga. Vertikal ya? Sebenarnya hanya sampai sini aja. Ya. Jadi buat teman-teman pendaki nih yang suka ngedaki di sini, khususnya kalau misalnya datang ke Desa Lewi Karet, kalau mau masuk ke gua ini harus membawa peralatan ini ya, turun safety keamanan. Karena di sini tuh banyak gua, tapi dia vertikal turunnya ya. Jadi bukan jalan biasa ya, jadi vertikal, dia harus pakai gini. Nah, Kang Agus buat ini nih teman-teman yang mau ke sini nih. Apakah dari tim desa, khususnya dari desa sendiri, apakah nanti ada pemandu untuk ke bawah seperti itu? Sebenarnya untuk sementara sekarang kalau mau datang ke Lewi Karet itu bawa surat izin seperti biasa, ditujukan ke kepala desa. Nanti secara teknisnya nanti dari tim Palikar yang akan
Oh, menemani ya? Menemani. Kalau memang dari anggota palikan ini ada yang sempat, kalau tidak sempat juga ya hanya ada semacam pom yang harus diisi. Oh iya. Pom tamu seperti itu. Pom tamu ya. Nah tapi kalau di sini adalah tempat favorit bagi pendaki ya, untuk datang ke Gua Keraton. Matahari sudah semakin tinggi saat kami berbincang dengan Bapak Agus di Gua Keraton Leuwi Karet. Nah pemirsa dan pendengar radio 95,3 FM, untuk dapat masuk ke Gua Keraton, pengunjung dapat meminta izin kepada pemilik lahan sekaligus kuncen. Mengenai biaya masuk, Agus mengatakan pengunjung dipatok biaya seikhlasnya dan jika mengunjungi Gua Keraton disarankan untuk ditemani oleh pemandu.